Salam pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang teori superstring. Jika berbicara tentang dimensi lain, kita cenderung berpikir bahwa dimensi adalah sesuatu seperti dunia paralel, yaitu dunia yang sama dengan dunia kita, namun memiliki realita yang berbeda. Akan tetapi dimensi dan perannya dalam mengatur keberadaan alam semesta kita akan terlihat berbeda dari pandangan mainstream orang kebanyakan. Singkatnya, dimensi itu sederhananya hanyalah sejumlah aspek berbeda dari apa yang kita anggap sebagai realitas. Teman-teman pasti mengetahui 3 dimensi awal yang ada di sekitar kita, yaitu dimensi yang menjelaskan panjang, lebar, dan kedalaman dari segala objek yang ada di alam semesta kita. Ketiga dimensi itu dapat dilihat dengan mudah, namun di atasnya, dimensi keempat dan seterusnya, observasi biasa akan sulit dilakukan. Hai Bunda, mau tahu rahasia kulit glowing, kencang, tanpa flek, dan juga pastinya awet muda? Nah, ini ada kolagen dan... Mungkin teman-teman pernah mendengar pandangan bahwa alam semesta kita secara keseluruhan memiliki 11 dimensi yang berbeda. Sementara kita tinggal di dalam ruang waktu 4 dimensi. Sedangkan lainnya seperti alien atau makhluk luar angkasa, dewa, dan semacamnya tinggal di dimensi lain. Pandangan tentang 11 dimensi ini bukan dibuat-buat, tetapi memiliki landasan teori. Dasar dari teori ini adalah teori superstring yang ingin kita bahas hari ini. Ini berasal dari teori M. Menurut teori M, alam semesta ini memiliki 11 dimensi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ada 2 pilar utama dalam fisika. Salah satunya adalah teori relativitas Einstein yang menjelaskan tentang alam semesta. Lainnya adalah mekanik kuantum yang menjelaskan dunia mikroskopis. Meskipun 2 teori ini sama-sama digunakan untuk menjelaskan dunia kita, namun banyak kontradiksi di antara keduanya. Jadi jika ingin memahami misteri alam semesta, maka perlu menguraikan kontradiksi antara kedua teori ini dan menjadikannya satu teori. Dan teori superstring akan kita bicarakan hari ini adalah sebuah alternatif yang sangat kuat dalam teori terpadu. Alternatif? Ya, artinya ada banyak teori yang bisa menjadi teori terpadu. Siapa yang akan menjadi teori terpadu ini pada akhirnya belum tentu. Misalnya, sebuah teori yang mungkin lebih hebat dari teori superstring yang muncul baru-baru ini. Terkait ini, mata ketiga akan memaparkannya di lain kesempatan. Jadi kita bahas dulu tentang salah satu pertanyaan di atas. Mengapa fisikawan berpikir bahwa teori relativitas dan mekanika kuantum bisa disatukan? Sejak penemuan mekanika kuantum dan teori relativitas pada 1 abad silam, di mana dalam penelitian selama seabad terakhir ini, secara bertahap ditemukan, kedua teori ini terus mendekat. Dalam proses pendekatan ini, banyak formula atau rumus fisika yang hilang, karena formula-formula ini terus terintegrasi dan terintegrasi, hingga akhirnya semakin dekat dan kian dekat, hingga menjadi satu formula. Itulah sebabnya para ilmuwan baru menyadari ada teori terpadu seperti itu, misalnya saat pertama kali ditemukan listrik dan magnet. Pada awalnya para fisikawan berpikir bahwa mereka adalah 2 gaya yang sepenuhnya tidak sama, tetapi belakangan ditemukan bahwa kedua kekuatan ini adalah satu gaya, sehingga dipadukan menjadi gaya elektromagnetik. Belakangan kemudian ditemukan gaya lemah. Ternyata gaya lemah dan gaya elektromagnetik juga merupakan gaya yang sama, dan sekarang menjadi satu yang disebut gaya elektrolemah. Sekarang arah upayanya adalah mengintegrasikan gaya elektrolemah dan gaya kuat. Begitu bersatu, pada akhirnya hanya gravitasi yang tersisa, kemudian memadukan gravitasi, hingga akhirnya kemudian semua gaya terpadu. Mungkin ada yang tidak mengerti mengapa listrik dan magnet adalah sebuah gaya dan mengapa disebut kesatuan. Saya ambil sebuah contoh yang mudah dipahami. Pada awalnya, ditemukan sepotong es, kemudian ditemukan sebagian uap air. Perasaan itu sepertinya bukan sesuatu. Kemudian dari hasil penelitian lanjut, ternyata mereka semua adalah air. Kemudian lagi ditemukan air cair. Oh, ternyata ketiganya ini adalah sesuatu yang sama. Ya,
Seperti itulah rasanya. Itulah sebabnya semua fisikawan baru percaya bahwa semua titik akhir dari teoritis fisika itu pasti sama. Dan justru karena semua rumus dalam fisika terus menghilang dan terus menjadi sebuah rumus, maka fisikawan percaya bahwa rumus akhir dari teori terpadu itu sangat-sangatlah sederhana, sesederhana seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Demikianlah sebuah formula untuk menggambarkan seluruh alam semesta, dan menggunakan formula ini untuk menjelaskan semua hal di dunia itu pasti tidak terlalu rumit. Atau dengan kata lain, tidak seperti kita misalnya menghafal banyak radikal simbol dan sebagainya yang rumit, bukan seperti itu. Tetapi sederhana dan mendalam, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Mengapa sama dengan 2? Anda tidak tahu bukan? Terkait 1 tambah 1 sama dengan 2 ini, lagi-lagi mata ketiga akan membedahnya di lain kesempatan. Di sini saya tambahkan sedikit tentang mekanika kuantum. Pertanyaan bagaimana mekanika kuantum itu mempengaruhi masa depan adalah suatu kepastian. Begini kira-kira, di dunia makroskopis, dari hasil pengamatan kita menemukan bahwa sebab dapat menentukan akibat. Jadi kita percaya bahwa masa lalu itu dapat menentukan masa depan, tetapi tidak seperti di dunia mikroskopis. Apa yang awalnya membuat fisikawan sakit kepala adalah bahwa dunia mikroskopis itu tidak sesuai dengan kausalitas. Semua akibat di dunia mikroskopis adalah probabilitas, tidak deterministik. Misalnya, 1 tambah 1 sama dengan 2 di dunia makroskopik, sementara 1 tambah 1 di dunia mikroskopis mungkin sama dengan 3 atau 2. Belum tentu. Sama dengan berapa? Ini hampir sejalan dengan mekanika kuantum. Misalnya lagi, saya membeli iPad secara online, dan iPad akan dikirimkan dalam 2 hari. Ini normal bukan? Tapi tidak demikian halnya di dunia mikroskopis. Saya membeli iPad di internet, dan yang dikirim 2 hari kemudian mungkin sebuah toilet. Kemungkinan apapun yang dikirimkan itu selalu ada. Jadi, tidak ada kausalitas atau sebab akibat. Jika tidak ada kausalitas atau sebab akibat di sini, masa depan terasa tidak pasti. Lalu bagaimana fisikawan menjelaskan hal ini ketika itu? Mereka berasumsi bahwa jika ada kemungkinan beberapa akibat, maka semua akibatnya akan terjadi. Selama ada kemungkinan, itu pasti terjadi, tetapi memang kita hanya melihat satu hasilnya. Lalu kemana sisanya? Jadi para ilmuwan percaya adanya alam semesta paralel, yaitu selama ada kemungkinan. Kemungkinan itu pasti terjadi, tetapi kita tidak dapat mendeteksi akibat dari kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi dipastikan mereka telah berada di alam semesta paralel. Berapa banyak kemungkinan, sebanyak itulah cabang alam semesta paralel. Beginilah alam semesta paralel itu terjadi. Ini bukan imajinasi orang-orang, tetapi sesuatu yang disimpulkan oleh fisikawan melalui logika. Namun kemudian fisikawan menemukan sesuatu yang luar biasa, seperti yang dicontohkan tadi. Saya membeli iPad di dunia mikroskopis, tapi yang dikirim mungkin bukan iPad. Apakah itu berarti masa depan tidak pasti? Bukan demikian halnya. Toilet yang dikirimkan itu jelas salah kirim kan? Kemudian Anda memeriksa pesanan Anda, dan Anda akan mendapati bahwa apa yang Anda beli itu adalah toilet, meskipun Anda ingat saat itu membeli iPad. Apa artinya ini? Di dunia mikroskopis adalah akibat yang menentukan sebab. Kebalikan dari sebab akibat bukan berarti tidak dapat menentukan masa depan, tetapi masa depan menentukan masa lalu. Oleh karena itu, dunia mikroskopis sebenarnya sejalan dengan kausalitas atau prinsip sebab akibat, tetapi bukan sebab akibat, melainkan akibat sebab. Jadi, baik itu sebab akibat atau akibat sebab, itu menunjukkan adanya keseimbangan antara sebab dan akibat. Setelah satunya ditentukan, lainnya itu akan menentukan. Hanya masalah siapa yang menentukan terlebih dahulu. Sebenarnya dunia yang ditentukan oleh kesadaran Anda itu adalah kebalikannya. Mengapa dunia mikroskopis terbalik adalah karena partisipasi kesadaran. Karena dunia mikroskopis ditentukan oleh kesadaran, jadi itu adalah kebalikannya. Dan justru karena kesadaran kita menentukan bahwa dunia itu terbalik, maka kita merasa bahwa masa depan itu tidak pasti. Kita sering mengatakan bahwa kerja keras belum tentu membuahkan hasil. Apa itu sebenarnya?
Saatnya Indonesia bangkit. Ketika dipastikan adanya imbalan atau balasan, Anda baru yakin dengan upaya awal Anda. Dunia itu seperti ini. Jika tidak ada imbalan, Anda yakin bahwa Anda belum bekerja keras. Dan jika dihargai atau ada imbalannya, Anda yakin bahwa Anda telah bekerja keras. Saya tidak tahu apakah setelah saya bekerja keras lebih dulu itu akan membuahkan hasil. Tidak seperti itu maknanya. Inilah yang dimaksud sebab mengapa masa depan itu pasti dan masa lalu itu dapat diubah. Psikologi Alfred Adler, bukankah seperti itu? Selama hal-hal terkait secara psikologis dilihat secara terbalik, itu adalah masa depan menentukan masa lalu. Apakah Anda orang baik atau bukan, itu ditentukan oleh akibat. Ini tidak ada hubungannya dengan usaha Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba sejak awal, selama hasilnya tidak baik, maka usaha Anda pasti tidak baik. Tetapi tidak demikian halnya di dunia fisika, atau dunia yang tidak ditentukan oleh kesadaran kita. Tidak seperti itu. Misalnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Ini bukan kesadaran Anda yang memutuskan akan selalu seperti ini. Karena bumi kita berputar seperti ini, jadi matahari terbit seperti itu dan terbenam seperti ini. Ini sesuai dengan kausalitas atau sebab akibat yang normal. Sementara di dunia kita, selama sesuatu yang dikendalikan oleh kesadaran kita, itu pasti terbalik dan pasti itu adalah prinsip akibat sebab. Itulah sebabnya mengapa dikatakan masa depan itu pasti, dan masa depan yang pasti ini mempengaruhi masa lalu kita, dan masa lalu itu juga pasti. Masa lalu yang pasti dapat mempengaruhi masa depan, dan mereka berada pada tingkat yang berbeda. Masa lalu menentukan masa depan pada tingkat fisika, sedangkan masa depan menentukan masa lalu pada tingkat psikologis. Dunia itu sendiri terdiri dari subjektif dan objektif. Ketika Anda membahas fisika, Anda harus membahas dua tingkat ini. Tetapi sekarang fisikawan hanya membahas bagian objektif, bukan bagian subjektif. Tetapi dengan munculnya mekanika kuantum, dan ketika menemukan bahwa pengaruh itu ada secara objektif, mereka tiba-tiba merasa tidak dapat dipahami. Sebenarnya bukan tidak bisa dimengerti, tetapi justru sebaliknya. Jika Anda melihat dunia fisika menentukan hati atau pikiran kesadaran Anda akan merasa bahwa Anda sangat objektif, tetapi sebenarnya objektivitas tidak sejalan dengan hati atau pikiran. Orang yang objektif itu berhati dingin kan, seakan tidak punya perasaan. Karena itu sama sekali bukan sesuatu yang ada di dalam hatinya, dan yang sejalan di dalam itu adalah sesuatu yang subjektif. Ini sebenarnya yang terkuat dan sesuatu yang paling mempengaruhi Anda. Jadi pada dasarnya Anda sebaiknya subjektif. Apa yang akhirnya mempengaruhi adalah akibat dari masa lalu dalam pikiran Anda. Subjektif mempengaruhi subjektif, dan objektif mempengaruhi objektif. Objektif memiliki hukumnya sendiri, dan subjektif memiliki hukum Anda sendiri. Ini adalah hukum yang sama sekali berbeda. Meskipun kita hidup di dunia yang sama dan saling mempengaruhi, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak beroperasi menurut hukum yang sama. Waktu terbalik dan membentuk sebuah lingkaran. Berikut mari kita beralih ke teori superstrength. Teori ini menyatakan bahwa dunia kita pada dasarnya terdiri dari satu benda. Benda ini sangat-sangat kecil dan terlihat seperti karet gelang yang disebut dawai. Bentuk karet gelang ini tidak pasti, bisa berupa lingkaran atau garis. Materinya bukan karet tapi energi. Segala sesuatu di dunia kita ini terdiri dari karet gelang ini. Cara getar karet gelang ini juga tidak sama dan membentuk materi yang tidak sama. Namun harap dicatat bahwa karet gelang ini belum pernah diamati sebelumnya. Bagaimana Anda tahu itu karet gelang jika Anda belum melihatnya? Hal ini berawal dari kemunculan teori superstrength. Lebih dari 50 tahun yang lalu pada tahun 1968, seorang Italia bernama Gabriele Veneziano bekerja di Ceylon ketika itu menemukan sebuah buku berjudul The History of Mathematics, karya matematikawan Swiss Leonard Euler yang terbit 200 tahun sebelumnya di antara buku-buku matematika usang dan berdebu. Euler menyajikan persamaan amat istimewa yang kemudian mendapat nama persamaan gamma Euler. Sebetulnya Veneziano mencari persamaan yang dapat diadaptasikan dengan gaya nuklir kuat.
gaya yang menjaga kesatuan partikel-partikel nuklir dan membangkitkan energi raksasa ketika nukleusnya dibelah. Persamaan itu sudah lama dianggap sebagai barang aneh matematika, tapi bagi Veneziano, itu mendeskripsikan apa yang diselidikinya, yakni gaya nuklir kuat. Dia mempublikasikannya dan itu diterima dengan baik di kalangan sains. Baginya persamaan gamma Weller adalah buah kerja keras, dan boleh jadi ini awal teori terpadu. Pada 1973, matematikawan Swiss Leonard Susskind dari Universitas Starport mengambil pandangan baru terhadap persamaan gamma. Dia paham itu dapat mendeskripsikan gaya kuat, tapi dia melihat sesuatu yang lebih. Ia dapat mendeskripsikan sejenis unsur mirip string atau tali elastis. Dan jika kita anggap mereka string kecil bervibrasi, maka gerakan mereka bisa digambarkan secara akurat berdasarkan persamaan Weller. What's the secret behind Sonia Jet's elastic and used for skin? Susskind menuliskan laporan penemuannya dan ingin dipublikasikan di forum sains tapi ditolak. Artikelnya ditulis dengan sangat kreatif, tetapi tidak memiliki dukungan teoritis jadi ditolak. Mengapa langsung ditolak ketika itu? Karena komunitas fisika pada waktu itu percaya bahwa satuan terkecil di dunia bukanlah karet gelang melainkan sebuah titik atau sesuatu seperti bola kecil. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa unit terkecil di dunia adalah bola-bola kecil itu? Karena mesin penumbak atom CERN. CERN adalah sebuah kompleks laboratorium pemercepat partikel terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara Prancis dan Swiss. Materi yang dihancurkannya adalah bola-bola kecil. Selain Leonard, satu lagi tokoh yang percaya bahwa nukleus itu penuh dengan karet gelang. Tokoh ini adalah sosok orang yang paling penting dalam teori superstring, fisikawan Yahudi Amerika, John Henry Swartz. John mengabdikan seluruh hidupnya meneliti teori superstring. Alasan mengapa Swartz berpikir bahwa teori superstring itu mutlak benar adalah karena teori superstring dapat mengintegrasikan mekanika kuantum dan relativitas dengan sempurna. Ada beberapa syarat agar teori superstring dapat bertahan. Syarat pertama adalah dunia harus dihitung dalam ruang 10 dimensi. Ruang 9 dimensi ditambah waktu 1 dimensi. Jadi apakah kita sekarang 10 dimensi? Kita hanya bisa merasakan 4 dimensi sekarang. Lalu di mana 6 dimensi yang tersisa? Saat ini dikatakan, mungkin di dunia mikroskopis, yaitu semakin kecil dunia, semakin tinggi dimensinya. Sebaliknya semakin besar dunia, semakin rendah dimensinya. Sebelumnya dalam visi Voyager, pesawat ruang angkasa tanpa awak pernah mengambil gambar sebelum meninggalkan tata surya. Pada saat itu, bumi terlihat seperti titik biru yang samar-samar. Jika bumi adalah sebuah titik di foto ini, atau dengan kata lain di mata Voyager, bumi kecil ini adalah 0 dimensi. Sementara kita yang hidup di bumi tahu bahwa bumi itu adalah 3 dimensi. Artinya dari sudut pemandangan yang berbeda, skalanya juga tidak sama. Dengan kata lain, pemahaman terhadap satu hal yang sama, garis lintangnya berbeda. Jadi kita akan berpikir bahwa atom adalah sebuah titik dan dimensi 0 ketika kita dapat melihat atom di bumi. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat atom, Anda akan mendapati itu adalah 3 dimensi. Jadi semakin kecil dunia, semakin tinggi dimensinya. Jika ingin melihat atom dari wahana antariksa Voyager, maka entah sampai di mana lagi tinggi dimensinya. Jadi, fisikawan sekarang berpikir bahwa dimensi lain terlibat di ruang-ruang kecil. Inilah bentuk dunia, terlihat seperti ini, 10 dimensi. Tentu saja, ini adalah bentuk yang mereka gambar agar Anda mencoba untuk memahami dimensi. Namun dengan daya pikir kita saat ini, kita tidak dapat memahami dimensi 10. Karena itu, jika alien atau makhluk asing ada di dunia dimensi tinggi, maka kemungkinan mereka ada di dunia yang kecil. Dan satu lagi kemungkinan lain, kita tidak dapat mengetahui dimensi lain, karena fungsi indera kita membatasi kita. Mata, hidung, mulut, dan tangan kita hanya bisa merasakan dunia 3 dimensi, jadi kita tidak bisa merasakan dimensi lain. Misalnya, mata kita tidak bisa melihat sinar ultraviolet, tapi penyu bisa. Ia tidak hanya dapat melihat cahaya tampak, tetapi juga sinar ultraviolet.
Jadi dunia yang dilihatnya itu sepenuhnya tidak sama dengan dunia yang kita lihat. Mungkin ada beberapa hewan bisa melihat dimensi lain, tetapi kita tidak dapat membuktikannya karena bagaimanapun kita tidak bisa melihatnya. Jadi pada dasarnya, dimensi-dimensi ini mungkin ada di sekitar kita, hanya saja tidak terasa oleh kita. Anda dapat menggunakan sebuah instrumen, dan instrumen itu juga dapat memberitahu Anda bahwa ada ruang 4 dimensi, ruang 5 dimensi, dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak dapat merasakannya dan tidak dapat memahaminya. Selain itu, agar teori superstrength ini dapat berdiri, harus ada sesuatu, yaitu partikel superluminal. Artinya harus ada sesuatu yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Sejak lahirnya teori superstrength, sejauh ini telah diperluas menjadi 5 versi. Kelima versi ini semuanya adalah teori superstrength, tetapi dunia yang mereka gambarkan tidak sama. Sebenarnya, satu versi mengatakan bahwa alam semesta adalah 26 dimensi. Kemudian muncul seorang tokoh hebat, mengintegrasikan kelima teori ini menjadi satu teori. Tokoh ini adalah fisikawan Yahudi Amerika yang terkenal, Andrew Witten. Saya Raymond, usia saya 25 tahun. Ternyata menjadi AI Life Planner itu sangat exciting dan Perpaduan terakhir dari kelima teori superstrength ini disebut teori M. Dia juga berpikir bahwa dunia terdiri dari karet gelang, tetapi dunia ini tidak hanya 10 dimensi, tetapi 11 dimensi, tambahan 1 dimensi ekstra. Dimensi ini adalah wadah karet gelang, adalah membran. Semua karet gelang ini ada di membran, jadi teori M disebut juga teori membran. Menurut teori membran, hampir semua karet gelang di dunia kita ini menempel pada membran ini. Jadi dunia kita terperangkap dalam membran ini. Membran ini adalah sebuah pembatas dunia kita. Dan ada banyak membran di alam semesta ini. Setiap membran menempel satu membran lainnya. Karena adanya pembatas ini, sehingga menyebabkan dunia antara membran dan membran tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap membran adalah alam semesta paralel. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa sebagian besar karet gelang menempel pada membran ini. Beberapa di antaranya tidak pada membran. Semua ini berbentuk lingkaran, yaitu karet gelang tertutup. Sementara yang menempel pada membran tadi itu, ada 2 kaki ke setengah karet gelang yang memiliki 2 ujung. Kedua ujung ini menempel pada membran, sementara karet gelang lingkaran ini tidak memiliki kaki. Jadi tidak akan menempel, tapi menembus membran. Dan lingkaran ini pada akhirnya akan membentuk gravitasi. Jadi gravitasi bisa menembus semua dimensi, menembus semua alam semesta paralel. Dan satu-satunya cara kita dapat mengadakan kontak dengan alam semesta paralel lainnya adalah melalui gravitasi. Namun masalah terbesar pada teori superstrength ini adalah tidak dapat dibuktikan, karena tidak dapat mendeteksi strength maupun keberadaan dimensi lain. Jika kita tidak dapat membuktikan salah satu pilar dari teori ini, maka kita tidak tahu apakah teori itu benar. Jadi saat ini, teori superstrength belum menjadi teori ilmiah. Teorinya ini sama dengan kreasionisme atau kreasionisme alien lainnya, hanya sebuah hipotesis. Tapi sekarang para ilmuwan juga berusaha menemukan cara untuk membuktikan bahwa itu adalah titik kunci, yaitu menemukan apa yang disebut strength. Bagaimana menemukan strength ini sama dengan mencari partikel lain? Cukup gunakan penubruk hadron raksasa CERN dan melihat apakah dia bisa menghasilkan strength. Tentu saja, mereka tidak berharap hasil tumbukan ini adalah karet gelang. Mereka berharap menghasilkan sesuatu yang disebut graviton. Saat ini, penumbuk CERN telah menghasilkan total 16 jenis partikel. 12 dari 6 jenis partikel ini adalah partikel yang menyusun materi dunia kita. Artinya, semua materi di dunia kita terdiri dari 12 jenis partikel elementer ini, sementara 4 jenis partikel lainnya, di antaranya ada 3 jenis partikel yang membentuk kekuatan dunia kita, partikel penghantar. Misalnya partikel penghantar dari gaya elektromagnetik adalah foton. Partikel penghantar yang kuat adalah gluon, sedangkan partikel penghantar gaya lemah adalah boson. Gaya keempat, partikel penghantar gravitasi, yakni graviton belum ditemukan hingga saat ini. Jika ditemukan, itu berarti arah teori membran pada dasarnya benar.
Selain itu juga ditemukan bahwa jenis partikel ke-16 adalah partikel yang memberi massa pada semua partikel yang disebut partikel Tuhan atau partikel Higgs. Ini juga ditemukan saat tumpukan hadron, dan menurut teori superstring, bahwa semua partikel, apapun jenis partikelnya, sebenarnya adalah satu karet gelang. Cara getar karet gelang yang tidak sama membentuk partikel yang berbeda. CERN sekarang berpikir bahwa jika menabrakan partikel ini dan menghasilkan graviton, itu berarti teori superstring berjalan ke arah yang benar. Jika graviton hilang, secara tidak langsung akan membuktikan keberadaan alam semesta paralel. Itu artinya, graviton ini telah melayang ke ruang waktu alam semesta paralel lainnya. Waktu dan ruang kita dapat mengujinya, dan secara bertahap dapat menunjukkan bahwa alam semesta paralel itu ada di sekitar kita, tetapi kita tidak dapat merasakannya. Bagaimana jika teori superstring itu benar? Maka secara teori, kita dapat mengontrol string ini untuk menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Kita dapat menciptakan segalanya, dan kita menjadi dewa. Tiba saat itu, Anda dapat memiliki emas sebanyak yang Anda inginkan. Tapi ya, sebenarnya, dari hal ini, tiba-tiba terlintas dalam benak saya tentang alkimia. Alkimia ketika itu sebenarnya ada benarnya juga. Dalam metode alkimia, akan ditulis dulu sesuatu di atasnya, yaitu satu adalah semua, dan semua adalah satu. Aneh ya, apa hubungannya ini dengan alkimia? Tetapi ketika Anda mengalaminya sekarang, Anda akan merasa bahwa ide semua alkimia ini mungkin ada hubungannya dengan teori superstring atau akar semua dari dunia ini adalah string. Teori ini, mereka berpikir bahwa jika Anda mengendalikan string ini, maka Anda dapat mengubah logam menjadi emas semau Anda. Alkimia itu sendiri bukan hanya tentang mengubah sesuatu menjadi emas. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namanya juga batu filsuf, yaitu apapun yang ingin Anda ciptakan. Artinya alkimia pada dasarnya adalah teori superstring. Sementara itu, dari perspektif lain, ketika Anunnaki datang untuk menggali emas, itu menunjukkan bahwa tingkat teknologi Anunnaki belum mencapai tingkat pemahaman seluruh alam semesta. Mereka sepenuhnya hanya alien atau makhluk luar bumi, bukan dewa. Terkait bagaimana ceritanya tentang Anunnaki yang datang ke bumi untuk menambang emas sudah pernah mata ketiga bahas sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa melihatnya di playlist video mata ketiga. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.